Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kadang kita mendengar istilah tahdzir. Apa itu tahdzir? Misalnya ada seorang berkata kepada kita, jangan mendengarkan pengajian Ustadz Fulan atau Fulan. Mengapa? Karena dia sudah ditahdzir oleh ulama. Atau misalnya kita mendengar suatu perkataan, jangan ikut pengajian kelompok ini, kelompok itu, jangan bermajelis dengan kaum ini, kaum itu, jangan membaca buku ini dan buku itu, karena itu semua sudah ditahdzir. Mungkin kita pernah mendengar istilah seperti itu. Tahdzir secara bahasa adalah peringatan, atau warning. Dalam bahasa Inggris kita mengenalnya sebagai warning. Apabila ada seseorang yang telah diberikan warning, kadang-kadang kita melihat ada foto seseorang ditempel di dinding, kemudian ada tulisan, hati-hati dengan orang ini, dia penipu. Hati-hati, dia adalah seorang korup. Hati-hati, dia telah melarikan uang dan seterusnya begitu ya. Di situ ada pengumuman yang berisi warning atau tahdzir. Apabila hal ini berlaku dalam kehidupan umat Islam, kehidupan muamalah Islam, maka tentu nuansanya berbeda dengan warning tentang sosok penjahat, sosok koruptor dan sebagainya. Dalam lingkup agama, apabila kita mendengar istilah tahdzir, seorang ustadz bernama ini telah ditahdzir, nah itu maksudnya adalah sang ustadz itu telah diperingatkan akan bahayanya, akan kesesatannya atau akan kemadaratannya, oleh siapa? Ya mungkin oleh pihak-pihak tertentu yang merasa telah menemukan tentang kesalahan ustadz tersebut, tentang kesesatannya atau tentang kemadaratannya, sehingga kemudian tahdzir itu diumumkan kepada umat atau melalui jemaah pengajiannya atau melalui majelisnya, diumumkan bahwa si fulan ini telah menyimpang dari kebenaran, si fulan ini seorang ahli bid'ah dan sebagainya. Para sahabat sekalian, rahimakumullah jami'an, sejatinya di dalam syariat kita, yang berhak untuk menyampaikan tahdzir itu adalah para ulama kaum muslimin yang diakui oleh umat, bahkan kalau perlu dia diakui oleh negara. Misalnya di dalam sebuah kerajaan Islam, dia diakui sebagai ulama oleh pemerintah kerajaan. Atau misalnya di sebuah negara seperti kita, negara republik gitu ya, dia diakui oleh umat Islam, oleh ormas-ormas Islam. Misalnya dia adalah ulama dari MUI, atau dia adalah ulama dari sebuah dewan fatwa yang diakui kedudukannya di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi tahdzir itu bukanlah produk individu, produk dari seorang ustadz atau seorang syekh atau seorang ulama, hanya 1-2 orang saja yang dia merasa tidak suka dengan seseorang, dia tidak suka dengan suatu kelompok muslim, kemudian dia dengan mudahnya menerbitkan peringatan. Harusnya tidak begitu, harusnya namanya memberikan peringatan harus bertanggung jawab, harus
orang yang kredibel dan juga dengan alasan-alasan yang kuat, bukan karena alasan pribadi, alasan tidak suka atau alasan dendam, atau mungkin semacam karena alasan berbeda kelompok. Kalau seperti itu jelas sangat subjektif. Ya, itu bisa dianggap sebagai suatu peringatan, suatu warning, suatu tahdir yang sentimen, ya, tidak objektif. Juga misalnya ada kenyataan, ya, ada seorang ustadz atau seorang muslim di negeri kita ini, misalnya dia dinilai sebagai ahli bid'ah oleh seorang ulama yang jauh di sana, yang berada di negeri jauh sana, ya, entah mungkin ada di negeri Timur Tengah sana atau di negeri mana, ya, yang jauh, kemudian menilai salah seorang di antara kita yang ada di negeri kita ini sebagai orang yang munkar, sebagai orang yang sesat, sebagai orang yang diperingatkan. Maka peringatan orang seperti itu tidak adil, ya, karena dia menilai dari jauh. Dia orang dari jauh, dari luar, ya, di luar negara kita, yang tidak mengetahui kedudukan seseorang secara jelas di negeri ini. Kemudian dia melepaskan peringatan, melepaskan tahdir tentang seseorang yang ada di negeri ini, ya, sehingga hal itu berpotensi menimbulkan fitnah. Ya, orang yang tidak suka dengan seseorang yang ditahdir itu tentu merasa senang, sementara orang-orang yang mendukungnya, orang-orang yang bersamanya, yang selalu bekerja sama dengan dirinya, pasti akan dirugikan oleh penilaian dari jauh tersebut. Dan perkara seperti itu sering terjadi di negeri kita. Misalnya ada para mahasiswa, ya, atau para penuntut ilmu yang mereka ini belajar di Timur Tengah, ya. Mereka belajar mencari ilmu di Timur Tengah, kemudian mereka mengadukan seseorang dari negeri kita ini kepada ustadz-ustadznya atau pada syekhnya yang ada di sana untuk meminta rekomendasi, ya, misalnya dengan pertanyaan, "Wahai syekh, ini ada si fulan di negeri kami, ya. Si fulan ini batil, dia ini sesat, dia ini penuh penyimpangan, dia ini keluar dari jalan salaf," misalnya begitu, ya. Jadi dalam pertanyaan itu belum juga memberikan kesempatan kepada syekhnya untuk menjawab, tapi dalam pertanyaan ini sudah diarahkan sama si penanya supaya syekhnya menjawab seperti yang dia inginkan, ya. Supaya apa? Kalau sudah keluar satu pernyataan dari syekh itu bahwa si fulan yang ditanyakan tadi adalah ahlul batil, misalnya ahlul dhalalah, ya, orang yang sesat, maka seketika kata-kata dari syekh itu akan dicatat dengan tinta tebal, akan direkam dengan berbagai macam alat, bukan satu rekaman saja. Setelah itu akan segera disebarkan di negeri kita ini bahwa si fulan telah ditakdir oleh ulama, begitu, ya. Ini adalah cara-cara yang kekanak-kanakan, ya. Orang-orang yang tidak memahami esensi dari agama itu sendiri, ya. Takdir itu adalah wilayahnya para penguasa sebenarnya, tapi penguasa Islami, ya, penguasa yang menjalankan syariat. Ketika tidak ada penguasa yang menjalankan syariat, maka itu adalah wilayahnya ulama, wilayahnya para ulama, ya. Tapi ulama yang dimaksud adalah ulama yang berada di negeri masing-masing, ya. Dan itu pun dalam perkara-perkara yang betul-betul nyata kesesatannya, nyata kebatilannya, nyata kemunkarannya. Bukan dalam perkara-perkara yang sifatnya
tidak prinsip, ya. Misalnya ada seorang ustadz yang, misalnya ini hanya contoh saja, ada ustadz yang sering menikahi santrinya sendiri, ya. Ini dilaporkan supaya ditahdir. Itu kan masalah pribadi. Atau misalnya seorang individu, dia membangun bisnis bangkrut begitu, ya, kemudian dia cari hutang sana hutang sini, terus dia ditahdir. Ini kan perkara-perkara yang tidak terlalu penting, ya. Misalnya orang mendirikan lembaga pendidikan, ada yayasan, ya, di situ, kemudian dilaporkan kepada syekh minta diadili. Misalnya ada yang mengumpulkan donasi untuk kegiatan dakwah, dilaporkan kepada syekh untuk ditahdir, ya. Hal-hal semacam begitu adalah hal-hal yang tidak prinsip, bukan perkara-perkara yang sangat diperhatikan dalam agama kita. Maksudnya adalah perkara usul, perkara pokok dalam agama kita, bukan, ya. Perkara semacam itu adalah perkara-perkara yang mungkin kalau orang kata perkara recehan, yang tidak boleh menjadi alasan untuk mentahdir seseorang, kecuali kalau ada yang mengatakan bahwa berzina itu halal, makan babi, minum khamr itu halal, ya, boleh menikah bagi seorang laki-laki lebih dari 4, ya, atau mengatakan ribawi itu adalah halal. Nah, itu barulah perkara-perkara seperti itu yang boleh diangkat sebagai sarana untuk mentahdir seseorang. Atau ada yang mengatakan bahwa kekhilafahan Islam itu sudah nggak berlaku lagi, ya, ada yang mengatakan bahwa hukum Islam itu sudah tidak relevan. Nah, yang semacam ini boleh ditahdir, ya. Tapi kalau hanya perkara-perkara receh, tidak, ya. Justru kalau menggunakan instrumen tahdir itu akan menimbulkan fitnah yang luas, ya. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab.